Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu semakin sukses dari hari ke hari. Sahabat PN yang berbahagia, Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat akhir-akhir ini memang menjadi titik perhatian warga Indonesia. Secara nasional, Kabupaten Solok sekarang ini sedang sangat dikenal oleh masyarakat bangsa Indonesia karena beberapa waktu lalu Bupati Solok Efyardi Asda yang menggantikan Gusmal sempat viral karena dia marah-marah, mengamuk kepada pegawai dokter, bidan, dan staf tata usaha di Puskesmas Tanjung Bingkung, Kabupaten Solok tersebut, yang berada pada salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Kubung. Karena bupati ini kesal sekali melihat tingkah dari pihak puskesmas yang tidak mau melayani masyarakat yang kala itu mau berobat dengan alasan jam dinas mereka sudah habis. Pada kesempatan ini kita tidak akan membicarakan itu. Sebab kalau itu kita bicarakan masih banyak lagi di Kabupaten Solok. Seperti dicopotnya Wali Negari Guguk oleh Bupati Efyardi Asda yang baru saja menggantikan Bupati Gusmal itu. Dan dikabulkannya oleh Bupati Solok Efyardi Asda permintaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tentang memposisikan kembali 5 ASN yang diberi sanksi oleh Bupati Gusmal ketika hasil perjuangan kelima ASN itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara berbuah kemenangan bagi kelima ASN tersebut, sehingga dia diperintahkan oleh PT UN untuk dikembalikan kepada posisinya semula, yang antara lain posisi jabatannya masing-masing dan pangkatnya masing-masing, yang dulu dicopot oleh Gusmal dan diturunkan pangkatnya. Nah, sekarang kita ingin melihat lagi Kabupaten Solok dari sisi lain. Tahukah Anda dengan Garabak Data? Garabak Data itu sebuah nagari atau desa yang nun berada jauh di pedalaman sana, yang untuk pergi ke sana harus naik bukit, turun bukit, mengelikir hutan belantara rimba raya. Garabak Data ini
berada di Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dia sebuah nagari atau desa yang berada pada 720 meter dari permukaan laut dan berpenduduk sekitar 3.500 jiwa. Garabat Data ini kaya oleh hasil hutan. Di sana banyak emas, di sana banyak kayu, di sana banyak hasil hutan lainnya. Jadi ini merupakan daerah yang kaya raya oleh hasil hutan dan hasil alam. Namun kita melihat warga masyarakat Garabat Data selama ini bagaikan tak putus dirundung malang. Dari era ke era, dari zaman ke zaman, dia bagaikan hidup dalam keterasingan. Berganti era dari era Orde Lama ke era Orde Baru, dari era Orde Baru ke era Reformasi, namun nasib mereka tidak berubah. Berganti pemimpin dari presiden yang satu ke presiden yang lain, dari gubernur yang satu ke gubernur yang lain, dari bupati yang satu ke bupati yang lain, namun nasib mereka tidak juga berubah. Yang menyedihkan lagi, Garabat Data merupakan komoditas politik bagi orang-orang atau pihak-pihak atau partai-partai yang ingin mendapatkan suara atau simpati dari pihak lain. Konkretnya, setiap pemilu akan dilaksanakan dari Orde Lama sampai sekarang ini. Setiap ada pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, dari semenjak terjadinya pemilihan langsung ini, itu Garabat Data menjadi perhatian bagi orang yang ingin, bagi calon yang ingin, bagi partai yang ingin mendapatkan suara dari daerah lain, bukan daerah sana saja. Daerah sana warganya sedikit. Mengapa demikian? Mereka datang ke sana, sampai di sana diperlihatkan, di syuting, di foto, bagaimana perjuangan mereka ke sana dengan jalan yang jelek, mobil yang berkubang lumpur, mendaki sampai di sana, tidur di rumah-rumah penduduk. Kadang-kadang ada usaha untuk menangis. Nanti kalau saya jadi terpilih, saya akan membahagiakan rakyat ini, dan saya akan membahagiakan rakyat-rakyat yang seperti ini di daerah-daerah lain di wilayah saya. Itu. Kalau partai yang ke sana nanti kalau kita menang, kita akan bangun di sini jalan yang bagus. Kita akan bangun di sini sekolah-sekolah. Kita akan begini ya, kita akan begitu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu pemilihan selesai, biasanya Garabat Data tetap Garabat Data. Rakyat Garabat Data hanya bisa menunggu janji-janji politik dari orang-orang yang ingin berjanji, yang ingin mendapatkan suara dari daerah-daerah lain, yang menganggap tokoh ini adalah tokoh yang simpati kepada rakyat kecil. Ke Garabat Data saja dia datang, apalagi ke kampung kita, tentu akan diperhatikannya. Mari kita pilih dia. Itu yang diharapkannya. Kalau partai, wah partai ini memang partai yang perhatikan orang-orang kecil, orang-orang terisolir, sehingga mari kita pilih. Orang terisolir saja diperhatikannya, apalagi kita yang orang di tempat yang sudah maju. Ini yang diharapkan oleh orang-orang politik datang ke Garabat Data. Tapi kenyataannya Garabat Data tetap berada di hutan belantara. Jalan ke Garabat Data tetap saja menjadi jalan yang berlumpur. Sungguh kasihan kita dengan Garabat Data.
Dan kita yakin di Kabupaten Solo, di Provinsi Sumatera Barat, di seluruh Indonesia ini masih banyak sekarang kampung-kampung, daerah-daerah, desa-desa, kecamatan yang seperti nasib Gerabak Data. Mereka hanya dikunjungi ketika akan memerlukan suara. Makanya didatangi ketika akan memerlukan simpati politik dari orang banyak. Begitu pemilihan selesai, begitu pesta demokrasi usai, mereka ditinggalkan. Besok 5 tahun lagi kira-kira baru datang lagi ke sana yang ingin mendapatkan suara. Sungguh menyedihkan nasib masyarakat yang berada di desa-desa terisolir, di kampung-kampung jauh terpencil seperti ini, karena mereka hanya menjadi komoditas politik. Bahkan mungkin terkesan mereka itu dipelihara dengan nasib demikian, sehingga bisa dijadikan komoditas politik setiap akan memerlukan suara. Sahabat BN yang berbahagia, sampai kapan bangsa kita ini akan begini? Sampai kapan sistem politik kita ini akan begini terus? Tidak dengan ikhlas memperhatikan suatu kelompok masyarakat, tidak dengan ikhlas memberikan bantuan kepada masyarakat, tidak dengan ikhlas membangun masyarakat. Kalau kita bawa ke hal yang lebih besar, mungkin inilah sebabnya. Maka terjadi korupsi besar-besaran di bansos. Kalau ikhlas menterinya, kalau ikhlas pejabatnya untuk membantu masyarakat yang kena COVID, dengan catatan kita atau mereka telah digaji dengan gaji sangat besar oleh rakyat, mereka tidak akan mau mengkorup dana bansos itu. Tidak akan mau. Tetapi karena keikhlasan dalam hati pejabat ini yang tidak ada, maka dikorupnya dana itu. Dana rakyat dicurinya. Sungguh na'udzubillahi min zalik. Kalau culture begini, kalau budaya politik seperti ini tidak cepat ungkainya dari negara ini, kita dapat bayangkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan akan jadi apa bangsa ini? Sekarang kita lihat Allah telah turunkan berbagai-bagai azab. Banjir, gempa bumi, angin puting beliung, penyakit, wabah. Apakah kita akan bertahan juga dengan prinsip tidak ikhlas ini dalam bekerja untuk rakyat? Apakah kita akan bermain politik seperti ini juga untuk menduduki suatu jabatan? Kalau ini masih dipertahankan, kita yakin bangsa ini akan semakin ambruk. Kepada rakyat kita juga berharap jangan tergoda juga memilih pejabat, memilih pemimpin, memilih calon-calon karena uang 10.000, karena uang 15.000, karena uang 100.000. Jangan tergoda juga oleh itu. Berhentilah lagi kita memilih seseorang karena disogok. Berhentilah kita memilih seorang karena dirayu-rayu dengan janji-janji muluknya. Tidak berkah uang itu. Tidak berkah. Akibatnya hanya kita akan sengsara secara bersama-sama. Kalau yang makan sogok atau yang memberi sogok saja yang diazab oleh Allah, kita masih bersyukur. Tetapi di suatu daerah, di suatu kelompok masyarakat, di suatu bangsa, di suatu negara,
Kalau banyak yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, banyak yang melakukan sogok menyogok, banyak yang melakukan perbuatan tidak ikhlas, yang kena azab bukan orang yang melakukan saja, tetapi semuanya. Allah memberikan angin puting beliung, bukan memilih orang-orang yang berdosa, orang-orang yang khianat, orang-orang yang berjanji muluk, orang-orang yang main-main politik kotor saja yang kena. Tapi semua di kelompok itu kena. Orang yang memberikan Allah memberikan gempa ke suatu daerah. Gempa itu tidak bisa memilih orang-orang yang mentalnya bebrok saja yang kena, tidak. Tetapi semua di kelompok itu kena. Allah memberikan wabah corona, bukan hanya bisa dia memilih ini orang-orang yang ini aja yang kena, orang-orang yang baik-baik tidak kena, tidak bisa. Karena itu sudah saatnya kita sekarang menyadari, hentikanlah perbuatan yang tidak baik, baik di dalam berpolitik. Berpolitik ialah yang baik, yang ikhlas. Rakyat begitu juga kita. Mari kita hindari menerima sogok-sogok 15.000, 20.000, 100.000 untuk mendapatkan uang itu. Kita mau pilih, jangan hentikanlah itu. Hentikanlah. Kasihan kita dengan bangsa kita. Lihatlah gerabat data. Lihatlah gerabat data ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Ini salah satu dari sekian banyak gerabat data yang lain. Salah satu dari gerabat data yang lain. Kita yakin masih banyak lagi gerabat data yang lain. Yang guna mereka, yang diperhatikan mereka ketika akan pilkada, ketika akan pemilu. Habis itu mereka ditinggalkan, nanti 5 tahun lagi datang lagi ke sana. Waduh. Di era Orde Baru sangat parah lagi dari itu. Waktu itu dana bisa dialih-alihkan dari program A ke program B. Dimintakan permohonan ke pusat untuk pembangunan jalan gerabat data misalnya. Orang pusat kena melihat gerabat data memang terisolir, memang begini. Sampai di bawah dialihkan ke jalan yang di mana di sana dulu partainya menang. Gerabat data penduduknya hanya sedikit dibandingkan penduduk yang tempat dia dulu menang. Sungguh menyakitkan. Karena itu kita yakin Bupati Solo yang baru ini, Bapak Effendi Harsida, dengan kelugasan beliau sekarang ini, dengan ketegasan beliau sekarang ini, kita yakin gerabat data belum sampai nanti 5 tahun telah punya jalan mulus. Kita yakin ini. Kita yakin sekali. Dan kita yakin Bapak Bupati kita sekarang ini membangun gerabat data, baik membangun sekolah, membangun jalan, tidak berdasarkan suara, tidak berdasarkan dukungan, tapi berdasarkan kepentingan rakyat beliau di sana. Kita yakin. Dan mari kita lihat kepemimpinan Bapak Bupati yang baru ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.